Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi ya. Ketemu lagi dengan Bu Mina. Sekarang kita belajar di buku temanya di subtema 2 di halaman 75. Subtema 2 di pembelajaran 1. Nah, kamu sudah belajar tentang indahnya keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini ada bacaannya. Kerjasama dalam keberagaman. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Nah, dalam bacaan ini kita akan coba baca sama-sama ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjam ruang makannya untuk digunakan. Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha. Mereka menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, di sini bacaannya ada tentang agama. Di Indonesia itu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua, agama Katolik. Tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya adalah Injil. Yang ketiga, yaitu agama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Injil. Yang keempat adalah agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya di mana? Di vihara. Dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Yang kelima, agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Serta kitab sucinya bernama Weda. Yang keenam adalah agama Konghucu. Tempat ibadahnya di kelenteng. Dan kitab sucinya adalah Sisu Wujin. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya di halaman 77. Di halaman 77 ini kita lewatin aja. Ini karena kita yang tema yang pembelajaran subtema 1 sudah belajar ya. Nah, sekarang yang di halaman 80. Di sini ada percobaan lagi tentang bunyi. Nah, apa itu bunyi atau sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kita, namanya indera pendengaran. Nah, nanti Bu Mina akan kirim ya bagian-bagian dari indera pendengaran. Nah, kita harus bersyukur sama Allah karena sudah diberi indera pendengaran. Kita lihat di halaman 82. Di sini ada gambarnya. Nanti Bu Mina kirim ya bagian-bagiannya. Di gambarnya akan Bu Mina kirim. Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 83. Di sini masih ada bacaannya lagi. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, di sini ada bacaannya ya di halaman 83. Kalian nanti bisa membaca. Nah, di bawahnya ini tidak usah dikerjakan. Silahkan dibaca saja. Oke. Itu ya untuk pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih.